Halo semuanya, jumpa lagi di Ardi Kisnawan Creation Channel. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas performa SSD yang sudah saya pasang selama 2 tahun lebih, teman-teman. Nah, jadi ini laptop Asus X455L yang kala itu pakai harddisk ya teman-teman, cuman pakai harddisk karena memang laptop lama gitu teman-teman. Yang kalau dihidupkan itu awal mulanya sebelum diganti dengan SSD itu bisa 2 menit, 3 menit, 1 menit, bahkan sampai 5 menit pun pernah gitu teman-teman ya. Nah jadi kemudian saya putuskan untuk ganti SSD merek Adata kala itu dengan kapasitas 125 GB, kemudian harganya kurang lebih 230. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ya teman-teman ya linknya. Nah kemudian pada kala itu umurnya kalau dari SSD ini untuk merek Adata ini dengan kapasitas 125 GB ini itu 70 tera teman-teman. Ya 70 tera itu berarti per 1 teranya itu 1000 GB ya. Ya sekitar segitu teman-teman. Nah artinya ini selama 2 tahun pasti kan sudah saya pakai ya dengan menginstal aplikasi. Banyak sekali aplikasi besar yang saya install, di antaranya aplikasi Adobe ya. Adobe itu kan aplikasinya gede-gede kayak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, kemudian Adobe Premiere Pro dan sebagainya. Nah ini itu program-program yang cukup gede aplikasinya, tapi dengan penggunaan yang seperti itu, nah ini kita mau cek nih. Kalau dulu setelah saya ganti itu ketika dihidupkan itu cuman 20 detik menuju dia nyala sepenuhnya teman-teman. Nah untuk kali ini mari kita cek bareng-bareng apakah masih sama ya, apakah masih sama, masih 20 detik atau semakin lama atau bagaimana. Karena memang laptopnya kan udah dipakai nih, pasti dalamnya banyak case, kemudian banyak recycle ya, banyak recycle dari aplikasi-aplikasi yang sudah teruninstall dan terhapus gitu teman-teman. Oke langsung aja. Di sini saya sudah sediakan stopwatch. Kita stop stopwatchnya, kemudian kita reset. Kita hitung bareng-bareng, kemudian kita lihat apakah masih 20 detik atau semakin lama ya teman-teman. Langsung aja 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi kalau menyala sepenuhnya itu di detik ke 27 teman-teman tadi ya. Artinya ya nambah beberapa detik ya teman-teman ya. Ini menurut saya ini dipengaruhi karena yang pertama ya, di laptop ini pasti sudah ada banyak case ya teman-teman, pasti banyak case yang sisa-sisa aplikasi gitu ya, penggunaan aplikasi pasti ada. Kemudian ini di sini kita lihat recycle binnya aja penuh ya teman-teman ya. Recycle ini kan dia pakai storage yang sistem ya, jadi otomatis dia pakai SSD nih. Kemudian kita lihat temp dari laptop ini karena sudah nggak dipakai kita singkirkan aja. Nah, kita lihat di sini persen. Nah, langsung kita enter. Di sini akan kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dibilang sampah ya teman-teman ya. Sampah penggunaan aplikasi dan ini banyak banget. Oke, kalau di total kapasitasnya berapa nih? Kita properties. Ini sekitar 600 MB sampah teman-teman ya. Kemudian kita mau cek pakai CC cleaner, kira-kira ada sama atau enggak nih di sini. CC cleaner dan kita lihat, kita analyze ya teman-teman ya.
Oke, dilihat di sini teman-teman ada 1474 MB sampah ya, kurang lebih ini 1 giga 400 MB teman-teman. Ini sampahnya ya. Belum teman-teman, kalau kita cek registry ya teman-teman, cek registry ini entah ada berapa nih, coba kita scan for issue. Jadi kalau semakin banyak isu di sini yang kayak sistem error, aplikasi error, ini juga mempengaruhi dari performa laptop kita teman-teman. Nah ini teman-teman beberapa yang error nih, kayak com issue dan apa nih sebagainya, problemnya kita gedein. Nah nih ya, invalid or empty file class dan sebagainya. Ini salah satu registry yang error di laptop kita ya. Kemudian teman-teman kita juga bisa cek, oke, kita cek di defrag ya, defrag. Nah ini teman-teman, untuk di SSD ini nih ya, solid state drive, cuman ini nggak bisa di analyze teman-teman, cuman bisa di optimize. Kita optimize aja deh, nggak apa-apa. Oke ya, jadi di sini juga berpengaruh ya teman-teman ya, kalau ada file di drive kita, di sistem kita yang nggak normal gitu, nggak pada tempatnya dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi dari performa SSD. Kemudian yang mempengaruhi performa SSD lagi adalah ketika teman-teman nyimpen di ini nih, di file-file penyimpanan sistem ya. Contoh kayak dokumen yang masih tersimpan di database, dan sini teman-teman banyak file gitu ya, teman-teman downloadnya masih di sini gitu ya teman-teman ya. Ini juga mempengaruhi performa dari harddisk kita, dan juga di recycle bin ini ya teman-teman ya, ini harus kita kosongkan ya. Nah kalau sudah dikosongkan, ini akan lebih longgar lagi dan performanya akan lebih bagus lagi dari laptop kita. Oke, kemudian teman-teman kita akan cek ya performa dari SSD yang sudah terinstall ini selama 2 tahun pakai harddisk Sentinel. Yes. Buka. Nah ini dia, kita cek ya teman-teman ya. Ini kan tadi baru dihidupkan nih. Kalau overviewnya ini kita pilih yang ini ya, yang data, yang SSD. Kita lihat nih, performanya 100% masih excellent, kemudian health-nya masih 100% juga, kesehatannya masih 100% excellent. Ini bahkan malah lebih ini ya, lebih bagus dari harddisk kita. Kalau harddisk yang udah saya pakai ini health-nya udah 84% ya teman-teman ya, kemudian performanya udah tinggal 75% ya. Jadi kadang kalau ngirim nyimpan file di ini emang agak lama sekarang. Tapi kalau SSD-nya ini memang masih bagus ya, masih 100%, dan meskipun temperaturnya 50% ya, ini karena memang kondisi laptop saya ini agak spesial ya teman-teman ya. Saya bilang agak spesial. Untuk pendinginnya memang udah nggak terlalu berfungsi, jadi memang di sini jadinya kayak gini ya, CPU kemudian SSD-nya agak panas. Kemudian temperaturnya kita bisa lihat ya, average-nya hari ini tuh 47,66 ya. Saya nggak punya termogan jadi nggak bisa ngecek. Oke, kemudian kita lihat lagi informasi. Ini informasi dari SSD saya. Kemudian disk performance-nya, ini disk performance-nya. Kalau di mana ya, di ketika saya beli ya, nanti teman-teman bisa cek di sebelah kanan nih di layar. Pad write-nya
Kalau yang dijanjikan waktu saya beli itu sekitar 450 Mbps. 450 MB per detik ya teman-teman ya, untuk kecepatan nulisnya. Nah ini average rate per day dan average write per day ini 4985 MB guys. Jadi ini malah 4 GB ya kecepatannya ya. Tapi nggak tahu nih, ini kan B-nya gede ya, bukan yang byte per second ya teman-teman ya. Oke, kalau yang sekarang yang current, karena kita nggak melakukan aktivitas ya, current rate-nya 0, write rate-nya 0 juga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya tetap ini yang SSD yang sudah 2 tahun ini masih bagus ya teman-temannya. Jadi untuk laptop-laptop jadul yang lama yang sudah nggak bisa bersaing, dan kalau mau beli laptop nyampe, kalau sekarang kayak 5 juta ya untuk yang standar dipakai sekarang itu 5 juta, dan itu pun masih pas-pasan. Kalau di bawah itu saya rasa agak-agak nggak tahu deh kalau ada laptop yang memang murah ya. Tapi kalau menurut saya untuk yang penggunaan desain, editing dan sebagainya, editing ringan gitu, itu biasanya laptopnya 5 jutaan. Nah ini kan membutuhkan dana yang besar ya teman-teman bagi generasi yang mendang-mending. Nah ini bisa diakali laptop-laptop jadul kayak gini, yang ini Core i3 generasi 7, ini lumayan bisa lancar, bisa saya pakai ini ya, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, dan juga banyak lagi aplikasi Adobe, dan juga ada Corel, ada Affinity Design, kemudian ada Movavi, Filmora dan seterusnya. Dan menurut saya untuk editing ini lebih lancar ya teman-teman ya, lebih lancar. Nah itu, jadi jangan ragu-ragu untuk kalau mau ganti SSD teman-teman. Kalau laptopnya memang sudah lama ya, saran saya memang recommended banget ya untuk ganti SSD, apalagi laptopnya kalau dihidupkan udah setengah jam nunggunya, ini lumayan bagus. Tapi nggak cuma SSD aja yang menopang kecepatan dari laptop kita, itu bisa dipengaruhi dari kondisi RAM juga ya. Kalau RAM-nya cuma 1 GB atau 500 MB ya sama aja ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video dari saya teman-teman. Semoga video sederhana ini membuat teman-teman termotivasi dan menambah informasi wawasan kita semuanya. Sekian, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.